Pendekatan sosiologis itu adalah what suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur, kemudian ada membicarakan lapisan serta berbagai gejala sosial yang lainnya yang saling berkaitan. Nah, eee keluar sedikit dari apa yang disampaikan, bahwa pendekatan sosiologi itu digunakan juga oleh, kaum, manusia untuk memahami agama. Karena banyak sekali, ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, eee, selanjutnya mendorong kaum agama itu untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai salah satu alat untuk memahami agamanya. Melalui pendekatan sosiologi ini, akan dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial, antara lainnya. Nah, dalam Al-Quran semisal kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan. Nah, itu mungkin singkat tentang pendekatan sosiologis. Kemudian, pendekatan sosiologis dalam pendidikan Islam tadi sudah disinggung sedikit oleh Kang Nafi, namun di sini ada beberapa studi yang saya tekankan dalam pendekatan sosiologis pendidikan Islam ini. Pertama, studi tentang perubahan masyarakat atau social change. Biasanya didefinisikan sebagai sebuah perubahan sosial yang meliputi perubahan pada budaya, struktur, dan perilaku sosial dalam jangka tertentu. Kemudian ada studi pola interaksi sosial masyarakat muslim, studi yang mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim dengan sesama muslim dan toleransi beragama umat muslim. Dan yang terakhir itu ada studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat, digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan oleh masyarakat. Nah, dari ketiga studi tersebut, maka sosiologi pendidikan sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari secara khusus tentang interaksi antara individu, antara kelompok, dan institusi sosial, proses sosial, relasi sosial, di mana di dalam dan dengannya manusia memperoleh dan mengorganisir pengalaman, me eee, ada 3 pendekatan yang, bisa digunakan dalam, pendekatan sosiologis dalam pendidikan agama gitu. Tadi sudah, ditampilkan di PPT bahwa ada pendekatan individual atau the individual approach, kemudian ada pendekatan sosial, the social approach, kemudian yang terakhir adalah pendekatan interaksi, the interaction approach. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan pendekatan individual. Nah, dalam sosiologi ini teman-teman, bahwa individu itu digunakan untuk menunjuk orang-orang atau manusia perorangan. Nah, individu itu sendiri dibatasi oleh dirinya sendiri dan tidak terbagi. Jadi dalam konsep ini individu, ya individu itu sendiri. Nah, ibaratnya seperti atom masyarakat atau atom sosial. Jadi individu itu memiliki bagian atau peranan dalam masyarakat. Nah, apabila kita dapat memahami tingkah laku individu satu persatu secara individu, baik cara berpikir, baik perasaan, kemauan, perbuatan, sikap, dan ucapan, maka akan dapat dimengerti keberadaannya di suatu masyarakat. Nah, pada intinya, teman-teman, untuk pendekatan individu itu dapat disimpulkan bahwa individu itu merupakan manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas dari lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya sendiri. Karena dalam diri individu itu, teman-teman, manusia itu mempunyai 3 aspek, dan aspek tersebut itu saling mempengaruhi. Aspek apa saja? Yakni jasmani, psikis atau rohani, dan aspek sosial atau kebersamaan. Itu merupakan pendekatan individual. Kemudian ada pendekatan sosial. Pendekatan sosial sendiri secara pribadi itu manusia tetap sebagai sebuah makhluk individu atau seorang makhluk individu. Tetapi dalam kenyataannya, sejak lahir pun manusia gimana?
kayak tadi kan, sejak lahir pun manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara ekstrim, manusia itu tidak dapat dipisahkan dengan keluarganya, teman, kelompok, ataupun masyarakat. Nah, menurut C.A. Elwood dalam bukunya The Psychology of Human Society, menyatakan bahwa ada 3 unsur biologis yang menyebabkan manusia itu hidup bermasyarakat dan saling ketergantungan, yaitu dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dan dorongan untuk melangsungkan jenisnya. Pendekatan sosial ini beranggapan bahwa tingkah laku individu secara mutlak itu ditentukan oleh masyarakat dan budaya, di mana individualitas itu tenggelam dalam sosialitas manusia. Nah, yang terakhir, ini ada pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi ini adalah suatu hubungan di antara 2 ataupun lebih individu manusia, di mana kelakuan individu itu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lainnya atau sebaliknya. Nah, definisi ini menekankan bahwa ada hubungan timbal balik atau interaksi sosial antara 2 atau lebih manusia. Nah, interaksi sosial ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan afeksi, cinta kasih, kebutuhan inklusi, dan mendapat kepuasan, mempertahankan serta memenuhi kebutuhan kontrol, dan memenuhi segala faktor yang melatar belakangi terjadinya interaksi, seperti adanya imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan motivasi gitu. Nah itu 3 pendekatan dalam pendekatan sosiologis dalam pendidikan. Mungkin untuk metode pembelajaran atau hal yang lainnya itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan, cukup dari saya. Next. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kelompok kami sudah membaca beberapa jurnal mengenai proses internalisasi karakter religius ini. Tetapi dari beberapa jurnal yang sudah dibaca, metode yang digunakannya itu masih kami rasa masih kurang tepat karena belum mendalam, apalagi jika bersangkut paut dengan nilai-nilai dalam Al-Quran gitu. Jadi, menurut kelompok kami, metode yang paling cocok dalam proses internalisasi karakter religius ini yaitu metode dengan pendekatan Qur'ani. Yang pertama itu ada metode kisah Qur'ani. Metode ini dilakukan dengan penanaman karakter melalui kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai karakter mulia, dengan harapan dapat diambil hikmahnya oleh siswa. Kisah-kisah yang diambil bersumber dalam Al-Quran, di antaranya itu ada kisah para nabi, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau, ataupun kisah-kisah orang terdahulu, dan kejadian yang terjadi di masa Rasulullah. Nah, metode kisah Qur'ani ini mendukung proses internalisasi karakter religius karena yang terus dibacakan, terutama jika dibacakan berulang, maka secara langsung akan melekat dalam ingatan siswa, sehingga siswa akan mengingat orang terdahulu itu sebagai nantinya akan menjadikan pelajaran dalam hidupnya agar lebih baik dan menjadi pengingat ketika dirinya lupa dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, ada metode tajribi. Nah, di metode tajribi ini dilakukan dengan latihan atau pengamalan agar siswa terbiasa melakukan perilaku yang mulia, sehingga bisa mengamalkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengasah keterampilan. Metode ini berbentuk pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai dan akhlak mulia yang ada di dalamnya, seperti kegiatan imtak, tadarus Al-Quran, dan sholat berjamaah. Nah, dari pembiasaan-pembiasaan dalam metode ini dilakukan dengan latihan dan pengulangan. Misalnya dalam menghafal, ya dalam tadarus Al-Quran itu kan akan terus mengulang, maka secara tidak langsung dari pengulangan itu
akan melekat dalam karakter siswa itu. Kemudian kegiatan menghafal juga, berpikir untuk memperdalam iman, dan juga latihan dalam beribadah juga. Jika pengamalan ini terus dilakukan secara berulang, maka akan membentuk dan melekat dalam karakter siswa itu sendiri. Yang ketiga ada metode keteladanan atau uswah hasanah. Metode ini sangat efektif untuk pembinaan karakter siswa di sekolah. Rasulullah sebagai suri tauladan dijadikan role model dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Nah, keteladanan dapat diperankan oleh kepala sekolah, guru, maupun lingkungan sekitar sekolah gitu. Kemudian, jika keteladanan di rumah itu juga memiliki peran yang penting, yaitu diperankan oleh kedua orang tua atau oleh orang yang lebih tua usianya. Next. Nah, di akhir ini ada kesimpulan. Dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa proses internalisasi karakter religius merupakan proses yang akan terus berlangsung dalam kehidupan manusia, sebagaimana dalam pendekatan sosiologis bahwa manusia akan terus belajar selama hidupnya melalui proses sosialisasi. Maka proses internalisasi karakter religius bukanlah sebuah pembelajaran sesaat yang dapat terwujud dalam waktu singkat. Dalam menanamkan internalisasi karakter religius membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena dari proses itulah sebuah karakter baik akan melekat dalam diri seseorang. Jika proses internalisasi karakter religius didukung dan diwujudkan oleh berbagai pihak sedari dini, maka manusia akan tumbuh sebagai makhluk yang menjunjung nilai kebaikan dalam hidupnya. Dalam proses internalisasi karakter religius akan berhasil apabila menggunakan metode yang tepat, dan sebaik-baiknya metode adalah yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah. Dengan demikian, metode Qur'ani merupakan metode yang sangat relevan dan cocok dalam proses internalisasi karakter religius. Next. Udah, Din? Udah. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemateri semuanya, termasuk saya. Terima kasih juga kepada saya sendiri. Ini sengaja kami agak sedikit kebut agar kelompok berikutnya bisa presentasi juga dengan waktu yang leluasa. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi, kita mulai dari sekarang. Dari audiens. Ini Satria, sebentar ya. Oh, silakan, ini Pak. Waktu cukup sedikit waktunya. Mungkin diskusinya nanti terakhir saya akan ngasih masukan ya untuk semuanya. Oh, baik. Sekarang biar presentasi yang kelompok berikutnya aja dulu. Jadi waktunya 15 menit lah gitu ya. Oh, baik, Pak. Jadi, betul-betul. Ini kan kuliah terakhir ya. Mungkin Iya. ada hal-hal yang perlu saya sampaikan secara khusus berkaitan dengan mata kuliah ini dan untuk tindak lanjutnya gitu supaya betul-betul terkait dengan mata kuliah yang lain dan juga persiapan kalian menyusun skripsi begitu ya. Ini pembekalan khusus lah dari saya perkuliahan terakhir ini. Untuk itu kelompok kedua aja dulu. Nanti diskusinya yang menjawab bukan kalian saja, mungkin juga nanti saya yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Silakan sekarang kelompok 2 ya, jangan lama-lama, maksimal ya 15 menit lah sampai 20 menit lah, silakan. Siap, Pak. Kelompok 12, silakan kelompok terakhir. Sudah ada kelompok 12? Kelompok 12 sudah ada? Belum siap? Ada, Pak, sepertinya sedang berusaha menampilkan PowerPoint. Ya, oke.
Oke. Komen dulu ininya apa, kelompoknya siapa saja. Sob. Kelompok 12. Nida, Jenito, sama Tenada. Ya, silakan. Langsung aja jadi moderatornya ya dari kelompok itu. Kayak barusan Satria CS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya Nida Nisa Hanifah sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Di sini kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai telaah konsep internalisasi nilai karakter religius dalam pendidikan umum perspektif kajian psikologis. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada pemateri pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tentang pendidikan umum terlebih dahulu. Pendidikan umum dengan aspek religiusitas itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana pendidikan itu diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar berguna bagi masyarakat. Nah, sedangkan dalam pengertian lain juga dapat dikatakan sebagai proses pendewasaan diri agar manusia dapat mengembangkan potensinya dan dapat mengembangkan pengetahuannya. Nah, sedangkan pendidikan umum tersebut dimaknai menjadi dua. Yang pertama, pendidikan umum secara institusional dimaknai sebagai suatu transfer pengetahuan yang dimana bertujuan agar peserta didik mampu melanjutkan kepada jenjang selanjutnya, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Adapun pengertian berikutnya secara konstitusional dijelaskan bahwa pendidikan umum merupakan sebuah pendidikan berbasis pengetahuan atau knowledge dan bukan pendidikan berbasis agama atau berbasis nilai. Sebab pendidikan berbasis nilai diatur dalam madrasah atau pesantren dan terpisah dari pendidikan umum. Boleh di next. Nah, kemudian ada tentang pendidikan karakter itu sendiri. Nah, aspek pendidikan karakter, terutama religius itu mulai ditekankan pada kurikulum terbaru 2013, khususnya tentang yang kurikulum yang revisi, di mana dikatakan bahwasanya aspek afektif atau religius itu diupayakan ditekankan dan diusahakan agar tidak menekankan aspek kognitif sebagaimana pada kurikulum sebelumnya. Nah, pendidikan karakter itu diupayakan agar peserta didik ini memiliki nilai-nilai karakter yang luhur sehingga tidak hanya berkutat kepada pengetahuan saja. Sebab dalam suatu penelitian dikatakan bahwasanya Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang yang pintar atau jenius, tetapi kekurangan orang-orang yang jujur dan memiliki akhlak yang mulia. Sedangkan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh World Development Research, itu dikatakan bahwasanya Indonesia masih tertinggal atau membutuhkan waktu 45 hingga 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan agar dapat menyamai pendidikan modern saat ini. Nah, kemudian salah satu kritik yang kami ungkapkan dalam pendidikan umum itu adalah lemahnya implementasi mengenai pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter dianggap hanya sebagai formalitas saja, dan kemudian pendidikan karakter tersebut terutama aspek religius itu hanya berpusat kepada seperti doa, kemudian sholat berjamaah, atau kemudian
terkhusus pada eskul kerohanian. Nah, itu merupakan salah satu penyebab mengapa aspek religius itu belum mampu diterapkan secara maksimal pada kurikulum terbaru ini. Boleh di next? Mungkin dilanjutkan pemateri berikutnya. Oke, di dalam teori psikologi perkembangan peserta didik ada beberapa pendekatan yang memahami tumbuh kembangnya manusia. Yang pertama itu ada pendekatan psikoanalisa, yang kedua ada pendekatan belajar, yang ketiga pendekatan kognitif, lalu selanjutnya ada pendekatan kontekstual, dan yang terakhir ada pendekatan evolusioner. Coba di next. Oke, prinsip psikologi pendidikan. Prinsip yang digunakan dalam psikologi pendidikan berisi tata cara dan anjuran bagi para pendidik dalam mengatasi problematika pendidikan, di mana prinsip ini ditujukan agar pendidik mampu mengarahkan proses pembelajaran agar lebih sesuai dengan psikis siswa. Nah, kaitan psikologi dengan judul yang hari ini kita bahas adalah bagaimana upaya kita untuk memaksimalkan potensi nilai religiusitas dalam pendidikan umum yang ada pada pembahasan sebelumnya diketahui itu tuh berfokus pada aspek pengetahuan semata, sedangkan kebutuhan akan menyalurkan nilai luhur atau transfer of knowledge telah menjadi tuntutan bersama di era pendidikan modern. Nah, paradigma yang sering keliru dan berkembang terus-menerus ini tentu tidak dapat dibiarkan, sebab pada hakikatnya pendidikan karakter itu yang seperti sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tidak hanya dapat bergantung pada pendidikan agama di sekolah saja. Oke, di next. Nah, ada beberapa prinsip umum bagaimana psikologi pendidikan dapat diimplementasikan dalam berbagai lintas bidang. Nah, yang pertama, pengajaran dapat memberikan makna pada siswa. Lalu yang kedua, ada pengajaran dapat terjadi secara efektif apabila termotivasi penuh. Lalu pengajaran dapat bermakna apabila unsur pembelajaran relevan dan disimulasikan. Lalu selanjutnya ada siswa diberi kesempatan untuk terlibat aktif. Selanjutnya, transfer belajar atau pengetahuan budaya dan nilai tidak selalu terjadi secara otomatis dan instan. Lalu aktivitas pembelajaran harus mempertimbangkan bahwa tingkat kemampuan siswa berbeda-beda, dan terakhir, siswa harus dibantu untuk mengamati setiap unsur pembelajaran agar mudah dipahami. Next. Nah, psikologi perkembangan sesuai usia peserta didik. Dalam psikologi pendidikan sendiri terdapat satu bagian khusus untuk mengatasi perbedaan yang sering terjadi dalam fase perkembangan manusia, yakni psikologi perkembangan yang kemudian dikerucutkan pada peserta didik. Nah, itu ada 3 fase, yaitu pertama ada fase awal masuk sekolah, itu mulai usia 6 atau 7 tahun sampai 11 tahun. Ini merupakan fase awal perkembangan siswa untuk mengenal dunia sekolah, munculnya dunia fantasi, perkembangan bahasa dan tata bicara, sehingga perkembangan keagamaan seperti keinginan mengenal Tuhan. Lalu selanjutnya ada fase remaja awal, yaitu usia 12 sampai 17 tahun, merupakan fase paling labil bagi seorang peserta didik. Pada fase ini, seorang anak mengalami ketegangan yang bercampur dengan emosinya. Dalam fase ini juga, sikap akan agama atau spiritualnya menjadi sangat bimbang. Ada keinginan berontak dan melepas diri dari segala aturan. Lalu yang ketiga, fase remaja akhir, yaitu usia 17-21 tahun. Dikenal sebagai generasi Z atau generasi sandwich, karena berada dalam fase terakhir masa muda dan sebelum menginjak masa dewasa. Fase ini merupakan masa krisis bagi mental setiap remaja. Dalam dunia pendidikan, biasanya fase ini akan mengakibatkan meningkatnya stres dan tekanan diri. Akan tetapi fase ini merupakan salah satu fase termudah untuk internalisasi nilai religius, sebab mereka telah mengenal benar dan salah. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nida akan mempresentasikan tentang internalisasi nilai karakter religius. Internalisasi nilai agama atau nilai religius ini terjadi melalui pemahaman ajaran agama Islam serta ditemukannya posibilitas untuk merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Jadi, internalisasi adalah suatu proses yang mendalam
menghayati nilai-nilai religius atau agama yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta didik tersebut. Terus internalisasi sendiri dimaknai sebagai suatu proses memasukkan suatu sikap, tingkah laku, atau lain sebagainya kepada siswa yang terdiri dari beberapa tahapan ya, yaitu tahap transformasi nilai, tahap transaksi nilai, dan tahap transinternalisasi. Terus yang kedua ada internalisasi nilai religius, yang dimana internalisasi nilai religius ini menghadapi berbagai tantangan, baik secara eksternal maupun internal. Dan internalisasi nilai religius ini tidak segampang itu diterapkan kepada peserta didik karena membutuhkan proses yang panjang dan sangat memerlukan suatu pijakan yang kokoh. Next. Ya, yang berikutnya ada langkah internalisasi nilai religius berdasarkan psikologis. Internalisasi nilai religius merupakan proses mengenalkan agama sebagai bagian menyenangkan dalam kehidupan. Adapun secara ringkasan dapat dilihat dalam langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, guru mengenali peserta didik baik secara umum dan individual. Mengenali karakteristik peserta didik pada awal pertemuan merupakan salah satu modal besar dalam menerapkan internalisasi nilai religius tersebut. Yang kedua, tentukanlah pendekatan yang dirasa sesuai dengan karakter peserta didik tersebut, baik pendekatan secara fleksibel ataupun ganda. Terus yang ketiga, kuasai teori praktis prinsip psikologis pendidikan sebagai salah satu modal utama sebelum melanjutkan pada proses internalisasi. Yang keempat, lakukanlah analisis fase perkembangan keagamaan dan emosional sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Yang dari fase remaja ataupun sampai yang sudah dewasa. Yang kelima, pilihlah metode atau materi dan pengajaran agama yang relevan. Kemudian lakukanlah penetrasi secara bertahap dengan cara yang menarik. Yang keenam, yang terakhir, lakukanlah evaluasi atas perkembangan sikap spiritual religius pada siswa. Seperti itu. Next. Dah. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ini spesial ya, pertemuan terakhir ini Pak Iman udah masuk ini. Moderatornya Pak Iman begitu ya. Karena dua kelompok. Jadi langsung Pak Iman sendiri moderatornya. Ya, udah kembali ya mudik Pak Iman ya, sudah di rumah sudah, ya. Prof. Jadi sebelum ini Pak Iman tadi saya sudah kasih arahan sebelum diskusi saya akan memberi arahan dan masukan untuk semuanya ya. Karena ini perkuliahan terakhir, saya ingin mengaitkan materi-materi kuliah yang kita bina karena pertemuan dengan mata kuliah yang saya bimbing yang kita ini Pak Iman untuk di IPAI ini mata kuliah terakhir kita ketemu sama mereka ini kan, dari filsafat, teori, sejarah, dan ini model terakhirnya kan ini ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa penataan kurikulum di IPAI ini sekarang alhamdulillah lebih baik lah begitu ya. Saya dengan Pak Iman khususnya yang mengampu mata kuliah ini tadinya kan berceceran berserakan begitu ya. Sekarang sudah diatur dari filsafat dulu, kemudian masuk ke teori, ke sejarah, baru ke model pembelajaran atau metode lah begitu disederhanakan. Saya menyimak dan menikmati presentasi kalian yang terakhir ini cukup
bagus. Saya mengapresiasi begitu ya. Karena mungkin saja ini dampak dari pemahaman kalian tentang filsafat pendidikan Islam masuk ke teori, sehingga ujungnya itu kelihatan begitu ya. Nah, ini dari dua tema ini, dua judul ini, saya ingin memberikan arahan terkait dengan penyelesaian studi saudara. Artinya, kalau yang berminat untuk meneliti masalah-masalah ini sangat relevan dan sangat terbuka. Contohnya, internalisasi karakter religius, itu kata yang pokoknya. Ini bisa masuk kemana-mana. Nah, karena kita ini IPAI, tentu dikaitkan dengan substansi materi yang kita pelajari dalam semester ini. Jadi kalau umpamanya nanti jadi catatan kalian untuk judul skripsi, internalisasi karakter religius melalui, nah masuklah ke metode tadi, melalui kisah Qur'ani, melalui hiwar, melalui amsal dan lain-lain. Itu melalui umpamanya kisah Qur'ani itu bisa satu judul skripsi. Internalisasi nilai-nilai religius melalui kisah Qur'ani. Nah, itu udah satu judul skripsi. Kalau studinya tidak di lapangan, maka di awalnya ditambah judulnya itu studi analisis tentang, nah gitu kan, studi analisis tentang internalisasi nilai-nilai internalisasi karakter religius melalui kisah Qur'ani umpamanya. Itu udah jadi tidak jadi judul. Dan ini untuk studi konseptual, artinya tidak ke lapangan, book research gitu ya, studi Quran. Ini sudah jelas kerangka pemikirannya. Nah, kemudian nanti di dalamnya itu tunjukkan mau menggunakan pendekatan apa, pendekatan sosiologis tadi, psikologis, kemudian pendekatan kultur juga bisa kan gitu ya. Ya, ilmu-ilmu yang kita coba dulu saya berikan pada kuliah filsafat ilmu, ya, pemetaan ilmu itu, ya, pemetaan ilmu itu, ilmu sosial itu apa saja kan banyak ya. Pendekatan yang kita gunakan sangat tergantung pada kecenderungan kita maunya apa begitu. Kemudian yang kedua juga ini sudah telaah konsep. Nah, ini sudah masuk ya. Telaah konsep internalisasi, atau kalau skripsi biasanya studi menggunakan istilah studi tentang, ya, konsep internalisasi begitu. Ya, studi tentang konsep internalisasi nilai dan seterusnya gitu. Nah, ini artinya kalian sudah bisa memetakan, menyambungkan, mengaitkan antara perkuliahan filsafat, kemudian masuk ke teori, ya ini keluarlah kan tadi teori-teorinya ya. Tentu ini di atas bantuan jurnal-jurnal yang kalian baca tentu ya. Nah, kemudian secara garis besarnya dalam menata ilmu di prodi kita ini, kalau kita coba gunakan pendekatan ilmiah ya, pendekatan filsafat ilmu Islam lah gitu ya. Ini kan ada pendekatan yang disebut burhani ya. Nah, kalau tadi cerita tentang ilmunya Pak Iman yang sekarang sedang ditekuni tentang general education ya, pendidikan umum, itu pendekatan
Burhani itu pendekatan akal, filsafat. Jadi kalau dikaitkan dengan pendidikan umum, general education itu tidak hanya berbasis pada agama, berbasis pada budaya, berbasis pada filsafat, ya itu. Jadi sangat umum gitu ya. Tetapi ketika kita telaah dalam filsafat Islam, itu semua akan merujuk pada nilai-nilai universal ya tentang manusia. Nilai-nilai universal yang tentang manusia itu hanya ada dalam agama. Gitu. Jadi sesungguhnya seperti yang sering saya sampaikan, untuk mendapatkan kebenaran ilmiah itu ada yang disebut pendekatan filosofis berangkat dari ragu-ragu. Ya, ragu dulu, ragu. Apa benar? Makanya muncul yang disebut hipotesa. Ya. Mungkin benar, mungkin salah. Buktikan secara ilmiah melalui riset, melalui eksperimen, kan begitu. Nah, barulah nanti akan sampai kepada kebenaran ilmiah. Dan kebenaran ilmiah itu asal jujur pasti kebenarannya itu tidak bertabrakan dengan kebenaran ilahiyah. Gitu. Jadi asal jujur saja berpikirnya. Ya. Itu pasti kebenaran filosofis itu akan sampai kepada kebenaran ilahiyah, kebenaran Qur'ani. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh alergi kalau membaca teori-teori barat sebagai alat, jangan sebagai keyakinan dalam arti pokoknya itu yang dipegang. Ya, tidak jujur akhirnya kan ketika melihat fenomena kauniyah ini, tidak jujur melihat fenomena alam ini. Semua ilmu itu Islami sebetulnya. Sunatullah itu, ya. Sunatullah itu Islami semuanya. Tidak ada ilmu yang tidak Islam karena hakikatnya ilmu itu adalah mempelajari tentang bagaimana terjadinya proses sunatullah. Tidak bisa manusia membuat hukum sendiri. Jadi tidak perlu ada kesombongan orang yang menemukan teori ABCD itu. Karena sesungguhnya dia hanya menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi. Contoh kecil saja ini dilepas jatuh. Wah, saya menciptakan teori gravitasi. Menciptakan gimana? Dia hanya menemukan, kalaupun tidak dia kata-katain, tidak dia sebutkan. Itu benda yang padat itu pasti jatuh, walaupun tidak dia teliti. Tetap aja dia mati. Itu kan sunatullah. Justru yang kita pelajari itu, kenapa ini jatuh? Nah, kenapa ini jatuh? Oh, ternyata di kauniyah ini, di alam semesta itu, Allah sudah membuat satu sistem kauniyah. Apabila benda padat itu dilepaskan di bumi kita ini akan jatuh karena ada gaya magnetis ya dari bumi gitu. Tapi semakin jauh dari bumi ke sana ada daerah hampa kan, melayang-layang benda padat itu, benda jatuh gitu. Dipelajari lagi bagaimana kecepatan gaya magnetis, bisakah manusia menciptakan kecepatan lain atau menemukan teori lain atau untuk merangkai sunatullah lain sehingga benda padat tidak jatuh ke bumi. Oh bisa, asal kecepatan gaya tarik bumi itu terkalahkan dengan kecepatan gaya tarik lain, begitulah. Akhirnya
pesawat terbang itu kan benda padat, kenapa nggak jatuh? Bisa kencang karena kecepatannya begitu dibanding dengan kecepatan gaya tarik bumi. Nah, itu semua sudah Tuhan ciptakan, sudah Allah sediakan untuk manusia pelajari, untuk kemakmuran manusia itu sendiri. Makanya bagi kita sebagai orang yang beriman, tidak ada alasan untuk sombong karena mendapatkan sains, mendapatkan ilmu, pengetahuan. Siapa Stephen Hawking, ya, dengan bangganya, dengan sombongnya, sains teknologi itu bisa menjawab semua urusan manusia. Selesai sudahlah apa yang dibutuhkan manusia. Tidak perlu lagi menyebut Tuhan. Dia dengan sombongnya begitu, ya. Tidak perlu Tuhan di sini. Pokoknya ilmu pengetahuan sanggup menjawab semua persoalan kehidupan manusia. Ketika corona datang, kelabakan kan, tidak ada yang bisa mencegah dengan saintek manapun, macam-macam. Coba kalau memang dia bisa hentikan segera, ini ternyata boleh jadi dia juga dimakan corona, kan gitu. Nah itulah kearifan, wisdom, hikmah di dalam Islam itu, ya. Itu seperti kalau kita menelusuri, pelajari Quran luar biasa itu. Yang apa namanya, Baroya itu ya cerita Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman waktu mau memindahkan singgasana Balkis itu, Raja Balkis itu, Ratu Balkis, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balkis, katanya, ke sini? Itu sayembara ke pasukan Sulaiman itu. Di antara pasukan itu ada jin kan, jin, binatang segala macam itu, murid apa namanya, pasukan Nabi Sulaiman itu. Itu di Quran disebut. Pertama yang ngacung itu jin Ifrit. Kolab jin Ifrit ya, jin Ifrit. Dia bilang, Tuan, saya sanggup memindahkan singgasana itu ke sini dalam waktu yang cepat. Sebelum Anda berdiri dari duduk Anda, saya sudah bisa memindahkan itu ke sini. Wah, Nabi Sulaiman, loh kok Allah itu kan laqad karomna bani Adam lah kalau di Quran itu ya. Allah memuliakan bani Adam, masa elehku jin? Ya, kan gitu ya. Wah, katanya, hebat kamu Ifrit, tapi saya ingin yang lebih cepat. Ya, ada nggak yang sanggup lebih cepat dari apa yang disampaikan Ifrit itu? Waqala, ya, dan berkatalah salah seorang alim, begitu ya, namanya Baroya itu, ya, Baroya. Kemudian dia ngacung begitu, Tuan, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke sini dalam waktu yang lebih cepat. Sebelum Anda mengedipkan kembali mata Anda, saya sudah bisa pindahkan ke sini. Nah, lah kamu hebat. Wah, semuanya nyebut. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Tuh, ini adalah keutamaan Allah yang diberikan ke saya supaya punya kemampuan untuk memindahkan itu. Tidak sombong dia, ya. Bisa memindahkan, apalagi hanya membuat lah gitu ya. Ini memindahkan singgasana yang luar biasa. Kemudian cerita Korun juga, ketika si Korun sudah sukses begitu, ya, dia fakharaja ala qaumi fi zinatihi, ya, surat An-Nur itu ya, surat tentang cerita Korun itu. Dia keluar dengan kebesarannya. Orang-orang awam yang melihatnya, dia mengatakan, kapan saya bisa seperti Korun begitu? Gitu ya. Kapan saya seperti Korun itu?
Nah, kemudian orang yang beriman tidak. Wahai Korun, kamu jangan bersombong diri dengan keberhasilan kamu ini. Kenapa? Karena apa yang kamu miliki itu bukan semata-mata hasil upaya kamu. Wah, di Korun malah innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku bisa begini karena aku mempunyai ilmu. Jadi kalau tidak punya ilmu, saya tidak bisa hebat begini. Artinya kesombongan tidak mengaitkan dengan Tuhan. La tafroh innallaha la yuhibbul farihin, kata orang-orang yang beriman. Itu ya. Dia berjalan di depan orang-orang yang beriman, mengingatkan Korun tidak usah begitu. La tafroh innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bersombong diri, jangan berpesta pora, bereporia begitu. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, karena apa yang kamu miliki itu tidak lebih hanya menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi. Jadi bukan menciptakan. Jadi nilai-nilai religius ini menjadi nilai yang universal begitu ya, untuk semua manusia. Maka untuk itu ketika bercerita tentang bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariah, nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran agama khususnya dan pelajaran yang lainnya, itu luar biasa begitu kan. Nah, itu barangkali yang menjadi dasar saya menyampaikan arahan ini berkaitan dengan filsafat kan, kemudian dikaji dengan teori dan implementasinya itu dalam model ataupun metode pendidikan ini begitu ya. Jadi kembali ke saran saya tadi, kalian sudah bisa bersiap-siap sekarang menyusun, paling tidak dapat judul ya, judul untuk skripsi masing-masing. Ini kalau dibongkar dari dua judul ini bisa menjadi 10-20 judul ya. Internalisasi nilai religius itu mau ke lapangan bisa, cuman kalau ke lapangan tentu kan lama ya kan begitu ya. Dan juga situasinya sekarang agak sulit begitu ya. Bagaimana mengukur keberhasilan dari sebuah penelitian, itu eksperimen kan. Nah, kemudian kalau konseptual mungkin lebih mudah. Artinya lebih mudah itu tidak terlalu banyak kendala karena perizinan segala macam tidak perlu begitu. Cukup Anda mengkaji Al-Quran, membaca literatur yang banyak dengan arahan-arahan dosen pembimbingnya nanti begitu ya. Nah itu Pak Iman. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan pendekatan-pendekatan tadi, ya silakan mau menggunakan pendekatan filosofis ya, jadi sosiologis, psikologis, yuridis, ataupun pendekatan politis juga boleh saja, kenapa tidak kan gitu ya. Mungkin saja kan kalau pendekatan politis zaman sekarang ya sangat relevan, sebab nilai-nilai universal yang sekarang yang sudah lama diyakini bangsa Indonesia ini sekarang sedang diacak-acak sama kekuatan PKI sekarang ini kan, yang sudah masuk di mana-mana gitu kekuatan itu, masuk di MPR, DPR begitu, sampai berani mau mengganti Pancasila, menghilangkan umat Islam, diadu domba gitu ya, umat Islam semakin jauh. Nah kalau kajian politis, kenapa kok jadi begini? Ya, Pancasila itu kok diacak-acak begini, padahal Pancasila itu adalah sumbangan terbesar dari umat Islam. Yang kalau cerita Pancasila itu pasti Quran. Tidak ada yang bisa menentang sila pertama qul huwallahu ahad kan gitu ya. Itu saya kira itu pendekatan politis. Kenapa kok muncul pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang lari dari kebutuhan yang sifatnya universal tadi atau landasan universal tadi. Kalau cerita tentang manusia dalam konsep Islam, dalam konsep Quran itu ada kesamaan, tidak ada manusia yang dari kajian Quran. Karena paradigmanya begini, kalau kita ini umpamanya pendidikan,
pendidikan itu cerita tentang manusia. Karena pendidikan itu atau manusia itu adalah homo educandum. Bisa mendidik, bisa dididik. Jadi yang mendidik dan dididik itu adalah manusia. Nah, kalau mau mendidik atau yang menyiapkan sebagai pendidik, maka mau tidak mau harus tahu tentang konsep manusia. Siapa sih manusia itu? Mengetahui manusia yang sesungguhnya, jangan menanyakan kepada manusia lagi. Jawabannya tidak akan tuntas. Ya, itu harus bertanya kepada yang menciptakan manusia itu, baru tuntas secara konseptual. Tapi kenyataannya kok tidak tuntas juga. Itu tergantung kemampuan manusia menganalisis isyarat Al-Quran itu sendiri. Konsep Al-Quran itu sendiri. Apalagi kalau mencari manusia menurut manusia, menelusuri macam-macam sana-sini, dasarnya keraguan-raguan, itu oke lah, biarkan aja mereka yang berangkat dari keraguan. Toh nantinya juga kalau jujur, seperti saya katakan tadi, akan sampai kepada titik temu, yaitu konsep manusia menurut Tuhan. Itu yang selesai, yang tuntas. Tidak akan muncul nanti manusia super, bisa segala macam, dan akhirnya seperti yang Stephen Hawking tadi, sains teknologi bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupan manusia. Kalau baru dikasih corona aja udah kelagaukan semua orang, kan begitu ya. Nah ini disinilah nilai universal agama itu, Islam di sini ya. Jadi itu saya kira ini harus jadi doktrin bagi kita, bahwa al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Jangan kamu ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Bagaimana untuk menggali kebenaran yang datang dari Allah? Baca Quran, pelajari Quran, perdalam Quran. Ya, bukan tidak boleh kita mempelajari ilmu-ilmu dari Barat, tetapi pondasinya harus kuat dulu. Jangan-jangan di Quran tidak ada tuh, padahal belum pernah baca Quran. Bangga dengan teori-teori Barat. Nggak ada tuh di Quran. Ini kata siapa? Ya, di Quran itu grand design-nya sudah, grand teorinya sudah, gitu ya. Jadi itu saya kira ya, yang penting kita yakini dulu kebenaran Al-Quran. Kita pelajari, paralel, pelajari juga ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Contoh di dalam PU ya, Philip Pennick itu ya, dalam bukunya Realm of Meaning, dia menyebut ada sesuatu kesamaan manusia ya. Jadi ada 6 pola makna yang dimiliki oleh manusia dan harus dimiliki, dipahami dan dimiliki. Ya itu ketika diurai itu semua itu di Quran itu ada. Hanya kita ngurai dari Quran menjadi kayak disampaikan Philip Pennick itu. Nah itu kemalasan kita umat Islam itu, menggali itu. Ya. Tapi kalau kita coba berani menggali, jangan takut salah, ada konfirmasi dengan orang yang dianggap ahli di bidangnya, maka kita akan sampai kepada titik kebenaran itu sendiri. Jadi itu saya senang begitu ya, mencerminkan apa yang kalian presentasikan tadi, kalian memahami alur itu. Terutama juga secara teknis langsung dibimbing, juga diarahkan oleh Pak Iman menjadi tulisan-tulisan yang nantinya bisa jadi naskah jurnal kan gitu ya. Saya kira itu esensinya yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan body of knowledge dari pengetahuan yang kita pelajari ini. Jangan sampai lepas dari itu. Quran dan Sunnah itu jadi pedoman kita, pegangan kita, sementara yang lain itu menjustifikasi atau juga menambah wawasan kita. Boleh kita menggunakan metode berpikir mereka, tetapi metode tersebut jangan mengalahkan esensinya, substansinya, nilainya, religiusnya gitu ya.
Itu yang saya pesankan kepada kalian. Saya kira itu Pak Iman, silakan kalau ada yang mau diskusi bertanya dari materi ini. Silakan Pak Iman. Maka dipersilakan. Oh, saya diangkat jadi moderator langsung, Prof. Ya, spesial ini. Saya harus ada Komandan Rifki nih. Mana Komandan teh? Riki. Riki. Siapa? Iya. Maka silakan teman-teman, kalau yang bisa on cam bolehlah on cam. Dibuka ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Dari kedua kelompok tadi, ini. Ya. Dan ke saya juga boleh tadi ada. Ya, siap. Siap, Prof. Arayan tuh Pak Iman itu nyara rumput. Duh, panginten Prof masih kene ya. Saya kan nggak dengerin ya. Saya ngecoblak poete. Kalau belum mandi mah nggak apa-apa lah. Ya, belum sarapan juga. Nah, ini udah pada munculnya ada 2, 3. Nah, gitu nggak apa-apa belum mandi malah. Dengerin nggak tadi saya omong-omong? Ya, silakan Pak Iman. Mangga, silakan. Mangga teman-teman, silakan. Tadi ada pertanyaan teknis Pak Iman kait dengan UAS ya. Nanyakan kapan katanya UASnya minggu depan atau gimana teknisnya. Saya bilang Pak Iman sudah nyiapkan semuanya itu untuk UASnya itu. Apa minggu depan, apa take home atau gimana? Soalnya juga ya. Baik, nanti ini dengan penanggung jawab untuk teknis UAS ya. Maka dipersilakan, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini? Atau kalau saya jadi moderatornya nampak canggung, silakan sama kasihkan lagi Pak Iman. Sama Nida. Mana Nida teh tadi teh? Ya, Pak. Ya, silakan pilih itu, Prof. Pilih canggung. Ya, bagi teman-teman ya moderator dipanggil sama Nida lagi ya. Bagi yang mau bertanya ke kelompok 11 atau kelompok 12 boleh bertanya, dipersilakan untuk bertanya kepada teman-teman. Belum ada ini teh. Teh Sali bertanya. Dari kelompok juga boleh, kelompok 11 ke 12 boleh ya. Nyambung kan. Nanya kelompok 12 ke 11 atau 11 ke 12. Kayaknya sudah jelas Pak Iman. Ini aja kasih masukan ke Pak Iman berkaitan dengan ya, arahan-arahan lain begitu termasuk teknis itu supaya kalau saya tadi kan memberi arahan itu kaitan dengan perolehan hasil kuliah supaya nyambung untuk langkah berikutnya penyelesaian studi saudara-saudara, yaitu menyusun judul skripsi nanti. Sebab kalau sudah ada tugas untuk siapkan judul-judul skripsi, cari satu masalah, itu biasanya suka pada bingung ya.
hirup teh loba masalah titaneangan masalah hiji hese gitu tah eta sok terjadi itu ya. Nah, kalau saya dulu dengan Pak Iman waktu ya sebarang belasan tahun lalu ya Pak Iman waktu kuliah di UIN ngajar metode riset diarahkan ke judul para ranjang judul nanti ayat dua dupa dipreteli sendiri-sendiri pada ujungnya tinggal judul teh pada makanya ya judul skripsi pada gitu. Itu judul yang saya Prof tentang Prof. Ketika diruntut judul yang itu oh ini kait kadi akhirnya teh bagus itu pada tidak ada yang terbuang. Itu menunjukkan cara berpikir kita ya, cara berpikir kita belum sistematis, belum diurut, belum ditata. Nah, jadi sekarang sudah dibantuin sama saya sama Pak Iman ini menata jadi internalisasi nilai religius itu kotak kunci. Tadi sudah disampaikan internalisasi itu sebuah proses, religius itu konten. Nah, bagaimana ada kata sambung lainnya yang mencerminkan sebuah konsep yang utuh. Apakah telaah tadi atau studi konsep ini dari di mana itu studi itu? Nah, sumbernya dari mana? Nah, Quran. Di mana Quran itu? Sebutlah kisah Qurani, amsal Qurani. Itu kan sudah sistematis gitu kan. Itulah nyambungkannya itu seperti itu. Ya. Itulah saya kira. Silakan kasih masukan Pak Iman supaya mau capek ting ke ngabing-bing skripsina Pak Iman. Mohon Prof. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau bisa on cam, dipersilakan on cam dan mohon dicatat beberapa catatan. Yang pertama, perkuliahan berakhir pada pertemuan hari ini karena ini masalah mata kuliah prodi, jadi kita tidak terpengaruh oleh pelaksanaan mata kuliah wajib umum dengan jadwal hari ini UAS CBT. Yang kedua, pelaksanaan UAS untuk prodi itu relatif memiliki waktu yang fleksibel, jadi tidak berdasar pada ikatan ruangan dan ikatan waktu yang formal karena berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Itu catatan yang kedua. Jadi bukan saja berlaku untuk mata kuliah metode pembelajaran ini, tapi Anda juga nanti akan berlaku sama, fleksibel dengan mata kuliah yang lain. Bisa jadi ada yang sudah rampung di minggu pekan kemarin, karena memang jadwalnya sudah harus rampung di tanggal 20 Mei. Ada juga yang sampai pekan ini masih memiliki kewajiban untuk tatap muka seperti mata kuliah ini tidak jadi masalah karena untuk mata kuliah prodi pemasukan nilainya juga memiliki jeda berbeda 7 sampai 10 hari. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, bahwa salah satu mata kuliah profesi yang ada di prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan mata kuliah ini, tidak sedikit teman-teman mahasiswa kakak tingkat Anda itu mengambil juga judul skripsi berkaitan dengan model atau metode bagian-bagian dari bagian-bagian dari sub mata kuliah ini. Misalnya banyak yang mengkaji bagaimana ide yang diambil dari bukunya Prof, aplikasi metode Qurani, kemudian dilakukan best practice sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang luar biasa. Namun saya ingin memberikan sedikit share, bukan ingin menasehati Anda. Maksudnya adalah share untuk kemudian mengangkat jika suatu saat nanti penyelesaian studi Anda dalam bentuk skripsi itu berkaitan dengan metode
atau model pembelajaran ini. Yang pertama, tolong tentukan dalam sisi atau rumpang mana Anda melakukan penelitian. Ya. Rumpang itu disebut dengan puzzle yang Anda akan isi. Itu yang paling penting. Jadi jika orang lain meneliti berkaitan dengan metode tajribi, dan menurut Anda metode tajribi sudah banyak yang menulis di artikel-artikel, sesungguhnya itu adalah persepsi yang keliru. Apa yang tadi dikatakan Prof, orang menyebutkan bahwa kamilah yang menciptakan, kamilah yang menciptakan. Sesungguhnya kan pencipta itu Allah. Manusia hanya menemukan. Yang jika keliru metodologi itu itu bisa berdampak. Kayak orang berjodoh lah. Belum ketemu, Allah sudah menjodohkan. Nanti kalau sudah ketemu kan itu jodohnya. Nah, berkaitan dengan hal itu maka ada beberapa prinsip yang ingin saya jelaskan dalam sisi mana Anda menggali dari rumpang-rumpang itu. Yang pertama, Anda bisa menulis rumpang ingin menyusun sebuah skripsi berkaitan dengan model adalah rumpang teori analisis yang digunakan. 1. Apakah teori yang digunakan peneliti-peneliti sebelumnya itu sama dengan teori analisis yang akan Anda gunakan? Jika sama, maka Anda tidak memiliki rumpang. Tidak memiliki peluang. Jika kieulah Elia punya daftar calon suami, punyanya misalnya 3, hampura ya ku bapaknya di pasihan contoh iya sederhana. 1 misalnya tinggi, 2 mapan, 3 putih kulitnya. Nah, yang datang itu mapan, tinggi, putih. Yang B datang mapan, tinggi, putih. Yang C datang mapan, tinggi, putih. Artinya tidak memiliki rumpang. Tapi ketika yang datang mapan, tinggi, putih, soleh. Nah itu baru memiliki rumpang. Tinggal pertanyaannya ke hati Elia, rek milih nu mana kan gitu. Hanya sampai putih atau ditambah soleh. Nah maksud saya adalah penelitian itu tidak bisa disebut bahwa penelitian itu sudah banyak. Penelitian tentang tajribi sudah banyak, tentang khiwar sudah banyak, tentang ibrah mau'izah sudah banyak. Itu pandangan yang keliru. Pandangan yang tepat adalah dari sisi mana Anda bisa memasukinya. Yang pertama, Anda bisa masuk pada rumpang teori analisis yang digunakan. Yang kedua, berkaitan dengan metodologi yang digunakan, metodologi penelitian yang digunakan. Jadi kalau orang lain menggunakannya dengan metode pendekatannya kualitatif, apakah ditemukan metode yang menggunakan metode kuantitatif atau dengan mix metode? Jika tidak ditemukan, maka Anda bisa masuk pada rumpang bahwa penelitian ini memang memiliki konsep analisis teori yang sama, namun tidak memiliki kesamaan dalam hal metode. Maka di sanalah yang disebut dengan rumpang. Jadi yang kedua disebut dengan rumpang metode. Yang ketiga adalah berkaitan dengan yang pertama tadi analisisnya, yang kedua rumpangnya, yang ketiga berkaitan dengan bahwa jika penelitian itu dilakukan 10 tahun terakhir itu tidak banyak yang meneliti tajribi, dan banyak dilakukannya itu justru 10 tahun ke belakang, maka Anda bisa masuk dengan rumpang bahwa penelitian tentang misalnya metode tajribi memerlukan pembaruan.
Karena bisa jadi dalam 10 tahun itu sudah memiliki dinamika. Contoh misalnya, saya dulu menggunakan handphone, itu kan yang ketika menyebut ada suara apa itu tonik tune-nya itu polifonik, itu sudah luar biasa orang kaya. Masuk ke BB ya, itu lebih kaya lagi. Tapi orang yang memiliki BB tergilas lagi oleh iPhone, tergilas lagi oleh Android. Android ada 3G, 4G, 5G sekarang itu. Jadi artinya bahwa rumpang kita bisa masuk dalam sisi waktu yang ditentukan. Paling tidak 3 batas itu. Oleh karena itu, berkaitan dengan artikel yang telah Anda susun, kalau tidak salah angkatan ini kan sudah ada pertemuan khusus tidak? Belum ya? Oh, baru angkatan 2019. Maksud saya adalah nanti ada pertemuan khusus perwakilan kelompok bisa nanti malam untuk membahas bagaimana kita memasukkan atau melanjutkan dari artikel yang Anda susun untuk dimasukkan ke jurnal-jurnal. Jujur ke saya sudah ada yang mengontak dari beberapa jurnal yang terakreditasi Sinta. Pak, mana tulisan anak-anak teh sudah bisa kami terima? Tidak. Saya bilang belum ada kesepakatan dengan para autorsnya. Ya autorsnya Anda. Nah, dalam pertemuan itu nanti kita akan bahas berkaitan dengan kelanjutan dari artikel ini. Yang dibahas nanti kelanjutan dari artikel ini memenuhi beberapa kriteria atau standar. Yang pertama, standar judulnya yang harus disepakati, yang versinya versi jurnal. Yang kedua, berkaitan dengan pendahuluan yang nanti disepakati. Yang ketiga, berkaitan dengan metode yang digunakan. Yang keempat, analisis isi. Kemudian yang kelima, simpulan dan referensi. Dan yang paling penting di sana adalah kesepakatan tidak adanya celah-celah plagiasi. Saya akan tanya ke semua kelompok, apakah nanti yang Anda susun di artikel itu sudah tidak memiliki unsur plagiasi yang tinggi atau tidak. Tapi saya tidak akan mengecek versi Turnitin. Mengapa tidak boleh mengecek langsung versi Turnitin? Ini berbahaya. Jadi begini teman-teman. Jika nanti ada jurnal yang misalnya di awal-awal sudah ingin mengecek Turnitin, alihkan. Alihkan. Mengapa penting untuk dialihkan? Biasanya itu jurnal yang relatif berbayarnya mahal. Karena ketika kita sudah harus mengecek Turnitin, artinya dia sudah mengikat kita. Kalau sudah mengikat kita, maka mau tidak mau artikel kita harus ke jurnal itu. Dan ketika kita akan cabut ke jurnal yang lain, kita tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena jurnal itu sudah mengecek Turnitin. Jika masuk ke jurnal yang lain, dan kemudian oleh jurnal itu di akhirnya harus mengecek Turnitin sudah diterima, maka pasti tingkat plagiasinya 100%. Yang disebut dengan auto plagiat. Anda harus paham ini. Sekarang harus tahu ada politik di masalah perjurnalan juga, kita harus cerdik. Jadi jangan semena-mena, wah Pak ini jurnalnya menerima dan minta langsung Turnitin, pindahkan. Saya ingin berbagi pengalaman, ada salah satu sejawat saya walaupun sangat senior, tapi ini pengalaman berharga. Saya mau tanya ke yang on cam sajalah. Di sini ada Nida juga yang on cam. Saya mau tanya, kalau $1.000 berapa? Kalau dirupiahkan? 14 juta ya? Oke. Jadi begini. Begitu jurnal itu, seseorang itu memasukkan pada jurnal internasional, jurnal itu pinter. Mengharuskan autorsnya menulis menyuruh dulu si autors untuk cek Turnitin, cek plagiasi.
Ini Prof cerita yang sangat menarik, Prof. Akhirnya cek Turnitrin tuh. Ketika sudah cek Turnitrin, apa yang terjadi? Maka bank metadata dari Turnitrin si artikel itu sudah tersedia secara online. Dan itu dapat diakses oleh siapapun. Nah, begitu sudah cek Turnitrin, ternyata daftar harga yang dikeluarkan oleh jurnal itu $1.000. Berapa $1.000? 14 juta. Itu 14 juta. Dan begitu sudah terikat dengan Turnitrin dan 14 juta, maka author itu kaget kan, penulis itu kaget. Akhirnya diputuskan untuk dicabut. Begitu dicabut, dimasukkan pada jurnal yang lain. Nah, prosesnya sudah bagus, korespondensinya sudah bagus, luar biasa. Tapi begitu di akhir, untuk kepentingan bebas plagiasi dan setelah selesai seluruh korespondensi, maka kami meminta cek plagiasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah plagiasinya 98%. Sedangkan untuk jurnal itu di bawah 20%. Bahkan ada beberapa jurnal yang strict hanya mintanya 13%. Bagaimana cerita selanjutnya? Akhirnya kembali lagi tuh ke jurnal sebelumnya. Karena si artikel ini sudah terkunci. Itu masalahnya. Ke yang jurnal yang meminta pertama untuk ngecek plagiasi. Kemudian berteruslah pada jurnal yang awal tadi. Pertamanya bayar $1.000. Ternyata begitu di bahasa Inggris kan, jadi tidak mau bahasa Inggris yang versi kita. Inginnya bahasa Inggris yang versi sudah ada tim dari jurnal itu, namanya proofreader. Bayar lagi, berapa harus bayarnya? $1.000 lagi. Jadi jumlahnya berapa? 28 juta. Bayangkan teman-teman, ada yang seperti itu. Makanya saya ingin berbagi pengalaman pada Anda itu. Sebenarnya asik dunia nulis, artikel, dan jurnal. Tapi kalau Anda tidak paham mengenai bagaimana trik dan kecerdikannya, Anda malah nanti akan terjerumus. Misalnya ada begini. Jurnal itu bercerita tentang masalah pendidikan Islam atau masalah tentang pendidikan kesehatan atau pendidikan tentang komputer. Anda memasukkan pendidikan agama Islam, kemudian diterima oleh jurnal itu. Anda jangan bangga. Mengapa jangan bangga? Karena antara jurnal dengan artikel yang Anda tulis temanya beda. Fokusnya beda. Kemarin saya punya pengalaman, Prof, baru pas 2 hari Idul Fitri, Prof. Jadi salah satu saudara saya itu memasukkan ke jurnal internasional, Q-nya sudah lumayan, Q3. Nah, katanya nih tulisan AA sudah di-upload, sudah dipublish katanya. Begitu saya cek ternyata beliau keahliannya manajemen. Tapi dimasukkannya pada jurnal matematika dan komputer. Begitu saya cek, ini nantinya adalah terhambat di masalah Anda mau jadi spesifikasinya, apakah Anda jadi lulusan ilmu pendidikan agama Islam atau Anda menjadi lulusan matematika dan komputer. Oleh karena itu catatan yang keempat. Nanti malam saya ingin berbicara dengan Ricky dan juga dengan penanggung jawab kelas yang kelas A. Ada perwakilan kelompok kita untuk bicara terlebih dahulu tentang masalah artikel yang sudah Anda susun. Nanti kita masukkan ke jurnal apa. Itu berkaitan dengan catatan yang keempat. Dan selanjutnya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof.
bahwa silakan dari mulai sekarang Anda jangan ragu-ragu jika yang sudah memasukkan proposalnya ke Pak Agus berkaitan dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran, Anda terus konsen sampai menghasilkan sesuatu. Nanti jika tidak berkeberatan, silakan Anda memilih Prof sebagai pembimbingnya. Ya, mengapa demikian? Nanti pembimbingan yang berkaitan dengan metode-metode Qur'ani karena Prof yang menulis begitu. Dan jika misalnya Anda ingin semacam share atau berdiskusi misalnya dengan saya sebelum ke Prof berkaitan dengan metodologi penelitiannya, ada Pak Agus, ada juga saya. Jadi ada Pak Saiful, ada Pak Cucu. Kalau yang berkaitan dengan tafsir. Jadi Anda jangan ragu-ragu untuk membuka komunikasi. Itu catatan yang kelima. Oleh karena itu saya ingin Ricky ya sebagai penanggung jawab di kelas ini, beberapa catatan tadi harus diperhatikan secara baik dan UAS-nya itu bersifat take home. UAS-nya itu saya pikir saya tidak akan menyebut mudah untuk membuat soal karena ternyata setelah Anda berkuliah dengan evaluasi pembelajaran, saya tanya semuanya yang sulit itu adalah menyusun soal. Yang mudah itu menjawab soal. Menjawab soal itu mau dijawab seadanya, mau tidak seadanya itu kan nyantai. Mangga Pak Risris, linggih. Nah begitu kira-kira, mangga silakan ada 8 menit, ada yang mau ditanyakan? Di kantor Pak nih. Mohon Prof. Ya, saya belum. Abdi teh hoyong tepang sareng Prof, tapi Prof jadwalnya kemisnya ke kampusnya. Ya Allah besok mudah-mudahan. Amin, Prof. Aduh. Mangga silakan. Tapi untuk kelanjutan artikel saya ingin serius, Prof. Yang ditulis mahasiswa itu jujur sudah sangat elok saya melihatnya itu. Bagus. Bahkan kalimat-kalimatnya sudah bukan kalimat formil lagi, sudah kalimat provokatif artikel. Jadi saya ingin melanjutkan dengan Anda berdiskusi, share satu sama lain. Saya kira di sini ada penulis yang cukup mulai berkembang, ada Nenden gitu ya. Mulai kalimat-kalimatnya provokatif saya melihat. Kemudian ada beberapa penulis juga yang sudah mulai memperlihatkan tulisannya yang provokatif seperti tulisan artikel yang memiliki rumus gitu, Prof. Nah, berkaitan dengan itu kami izinkan saya, Prof, ada pertemuan khusus nanti malam kalau diberi waktu dengan kelas perwakilan kelompok untuk membahas kelanjutan artikel itu. Dua-duanya Pak Iman, dua-duanya ya? Iya, Prof, sekalian dua kelasnya karena judulnya relatif sama, nanti yang difokuskannya juga relatif sama, nanti saya akan memilihkan jurnalnya yang berbeda begitu, Prof. Karena tajribi di kelas B dibahas, tapi di kelas A juga dibahas. Nanti kami akan memilihkan jurnal yang berbeda. Saya fokuskan di terakreditasi 5, 4, sampai 3 saja dulu. Yang tidak berbayar. Dan saya sedang mengontak Tatang, adakah jurnal yang ketika memasukkan kita yang dibayar begitu? Katanya ada, namun tidak banyak. Dari 600 hanya 9. Cuma daftar, apa namanya Pak Risris, kalau daftar tunggunya itu tahunan. Jadi nampaknya daripada kita dibayar kecil, mending kita memiliki sumbangsih karena sekarang di klausul 57, 59. Nah, Pak Risris cukup sangat paham. Klausul 57, 59 di kriteria 9 akreditasi yang baru akan ditanyakan berapakah jumlah publikasi mahasiswa, Prof. Nah, itu dia. Nah, sodako ke prodi. Ya, dan kemarin itu titik lemah ya Pak Risris ya. Itu nilainya 1 karena tidak boleh nilai 0. 1 itu bari ngicep Prof asesorna. Hiji we heulanya Pak Iman bisa jadi cenah aya anu sok ngiring sareng dosen.
Ya itu, ini bisa jadi model nih kelas ini, Pak Iman ya, untuk angkatan-angkatan Cinta oge. berikutnya. Serius? Tuh katanya Prof begitu ketika berarti autornya harus ditambah dengan nama dosen. Berarti Prof harus masuk, saya bisa juga masuk, dan kita harus cek plagiat. Kata Pak Rizris, informasi terbaru, jika masuknya dalam jurnal terakreditasi Sinta, walaupun 5 ya, itu bisa klaim ke wakil rektor untuk masalah keuangan Prof katanya. Ada Jadi kita klaim slot, sebagai dosen, nanti uangnya kasih ke mahasiswa aja Prof. ada slot itu ya untuk Ya, katanya dana. ada insentif dari wakil rektor untuk siapa yang publish di jurnal terakreditasi. Kalau begitu mama enggak lah. Lumayan tah, kalau bayar UKT nama-nama. Ya, uangnya bukan buat saya ya, buat Anda si penulis dari para penulis dari mahasiswa. Ya. Lumayan kan itu sudah UPI menyediakan itu ya. Ya, Ya. slotnya dimasukkan ke dosen, dan kemudian saya juga berbicara dengan Ibu Wadek. Ternyata salah satu prestasi fakultas juga. Masuk ke PKM artikel ini. Oh, artikel ini bisa masuk PKM. Oh, PKMR. PKMRAI, artikel ilmiah. Oh, artikel ilmiah. Tuh katanya bisa masuk PKM, Prof. 3 juta. Ya, betul. Berapa juta? 3 juta. Nah, kalau lolos katanya. Mangga Prof, itu saja semacam reward untuk Anda, bahwa ternyata saya senang sekali kalau ada reward dari universitas untuk Anda sebagai penulis artikel yang terpublikasi. Mangga saya siap mendamping Anda tanpa harus Anda bayar sepeser pun, saya siap. Karena ini juga berkaitan dengan prodi, kehidupan prodi Anda. Kalau cinta prodi ya kita harus berprestasi. Itu Prof, mangga Prof. Ya, saya kira ini udah cukup puas ya, dan Anda beruntung begitu. Beruntung artinya boleh tanya gitu ya ke prodi lain, apa ada yang mengarahkan, membimbing sampai ke urusan teknis begini. Saya kira ya tidak semua prodi lah, mungkin 1-2 yang punya komitmen kayak Pak Iman, Pak Rizris, Pak Agus dan lain-lain begitu ya. Saya kira Anda tinggal mau memanfaatkan peluang ini, sebab maaf ya, di kalangan dosen sendiri banyak yang bingung dengan jurnal itu. Kenapa? Karena urusan-urusan perkembangan teknis itu sangat cepat begitu. Dan sekarang sudah masuk ke wilayah bisnis jurnal orang-orang bule itu ya. Makanya kalau ya ini bukan bermaksud untuk tidak semangat begitu ya, atau demotivasi. Kalau di Timur Tengah tidak mengakui itu gaya-gaya mereka, itu aturan-aturan yang begitu ketat begitu ya, yang ujung-ujungnya duit kan gitu. Orang-orang sampai tadi yang disampaikan Pak Iman itu kan trik-trik itu dijegal sama jegas ini, padahal tulisan itu bagus sebetulnya. Nah itu saya kira kalau tidak mengikuti politik jurnal itu juga kita tulisan-tulisan sehebat apapun dianggap aja plagiat begitu, atau auto plagiat, padahal mungkin jurnal itu bermanfaat begitu bagi banyak orang, tapi karena salah masuk ya bisa dianggap ini plagiat. Ya gampang saja kan menyebut plagiat itu. Sesungguhnya tentang plagiat itu juga klaim-klaim saja sebetulnya itu kalau kita lihat itu ya. Sebab begini, memang ada yang plagiat murni ya, ceplok sini atas nama dia padahal pendapat orang. Nah ini plagiat murni. Tapi kalau umpamanya kalimat-kalimat yang sama dengan di jurnal mana itu kan kalimat itu bukan milik seseorang kan begitu ya. Tidak bisa diklaim sebagai plagiat sebetulnya kan. Tapi orang sana itu yang menguasai dunia perjurnalan
dengan mudah menyebut plagiat ke orang karena ada kalimat-kalimat yang mirip gitu atau yang sama, padahal kalimat itu tidak dominasi seseorang kan gitu. Boleh saja kan kalimat ini sama saja dalam konteks lain begitu kan. Nah ini yang penting tidak mencaplok satu bagian atas nama dirinya sendiri pada pendapat orang atau teori orang kan gitu. Itu yang disebut plagiat yang murni itu. Nah, saya kira perkuliahan ini mudah-mudahan membuka semangat, membuka wawasan yang lebih luas, dan saya mohon juga ini bisa dijadikan model perkuliahan berikutnya untuk angkatan ini, sehingga dari perkuliahan itu betul-betul terarah dan produktif gitu. Jangan lantas beres kuliah nilainya A tapi tidak jelas kemana arahnya gitu. Itu yang saya sejak awal dengan Pak Iman dan teman-teman lain itu coba arahkan fokus supaya beres kuliah itu jangan sampai tadi mahasiswa bingung suruh cari masalah satu saja untuk bikin skripsi, bingung sudah berbulan-bulan belum dapat judul katanya. Belum dapat masalahnya, Pak. Udah dapat masalah tidak bisa menuangkan ke dalam bentuk tulisan menyusun latar belakang karena sistematika berpikirnya Pak Baliut kan begitu ya. Nah, ini tidak boleh terjadi di angkatan ini ya. Jadi harus serempak begitu satu. Senang saya kalau umpamanya ujian sidang itu seangkatan itu rame-rame bareng begitu 2-3 hari seangkatan ini wah itu. Tetapi tentu tetap menjaga kualitas, tidak asal lulus begitu. Jadi SPD-nya itu karena belas kasihan sodakoh dari dosen itu jelek lah gitu. Bukan lulus karena sodakoh dari dosen itu saya kira naif sekali, tapi prestasi Anda wajar mumpuni dan layak untuk disebut sebagai seorang sarjana karena produk Anda atau tulisan Anda itu layak begitu ya. Mencerminkan wawasan Anda, mencerminkan keilmuan Anda dan lain-lain. Saya kira untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan saja Pak Iman ya. Nanti malam jam berapa itu ada rencana ngariung zooming lagi? Biasanya jam 8, Prof. Jika Prof berkenan. Ya, saya mau ikut ya, insya Allah. Ya. Siap, Prof. Ada standby di rumah, nggak ada ini. Siap. Mahasiswa S2 juga jika biasanya suka kontak, Prof. Ingin. Nanti saya kasih tahu sekarang kuliah jam 10.30. Saya akan undang juga ya. Iya. Nanti dikirim aja zoom-nya ya. Supaya kita lebih lagi butuh. Iya. Riki, kalau nanti malam ada kegiatan enggak kelas ini? Kegiatan di rumah mungkin ya. Aduh, kemana taraweh, ya? Taraweh. Komandan teh mana ya teh? Eta we ku Sali atau ku Elia diwakili. Ya. Enggak taraweh lah nanti malam ya. Ya Bapak baik. Untuk linknya mah yang ini aja ya Pak ya? Nanti iya yang ini aja. Tapi hostnya kedah lebet ti payun langsung pindahkeun host ulah juga ieu sok ngantos we bade share screen teh. Ya. Ngantos anu keur meser nasi goreng geura Prof. Nu bade share nepi ka repot. Tinggal ke air dulu. Mohon. Oke, ya. Nanti saya mau kontak yang kelas A. Jadi kita bareng-bareng perwakilan kelompok saja disilakan. Kalau mau seluruh anggota kelompok ikut ya ikut saja nggak apa-apa. Kan banyak ya ininya kapasitasnya ya. Banyak Prof yang ini. Ya. Jadi saya kira perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf dengan Pak Iman atas ada hal-hal yang berkenan, ada yang bolong-bolong dan sebagainya ya. Insya Allah kita akan perbaiki lah ke depannya lebih baik lagi ya. Dan insya Allah nanti malam kita ketemu. Urusan teknis tadi UAS itu sudah disiapkan gitu ya. Dan orientasinya tentu karena hukum memang Anda harus serius begitu. Dan
tak ada salahnya juga dikait dengan rencana penulisan proposal skripsi Anda begitu ya. Jadi dari situ kelihatan gitu. Cuman biasanya meriksanya capek gitu ya kalau konsep itu ya. Tidak choice itu kan gampang meriksanya. Jadi bikin soalnya ripuh, meriksanya gampang kalau choice itu. Kalau essay itu bikin soalnya relatif lebih gampang, tapi meriksanya ripuh kalau essay itu. Nah ini mungkin nanti essay kayaknya ini. Jadi meriksanya karena habis itu bisa diarahkan ke yang dimaksud tadi. Saya kira itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi ya, ini yang terakhir Pak Imannya sejarah Kud. Udah ya kelas ini Pak Iman? Sejarah pendidikan Islam sudah kan ini? Iya Prof. Ya. Sudah Prof. Jadi ini mata kuliah terakhir dengan saya dan insya Allah ketemu lagi dalam sidang proposal, kemudian bimbingan, skripsi atau ujian sidang nanti ya. Mudah-mudahan kalian tidak ada hambatan untuk menyelesaikan kuliah Anda tepat pada waktunya dengan prestasi yang membanggakan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya pamit, Pak Iman ada kelas lagi nih, sudah mulai halo-halo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, saya juga izin. Mbak. Nanti jam 8 jangan lupa Cina perwakilan kelompoknya. Pi, Pidra, udahan nge-recordnya Pi.